Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah bekerja di ladang Tuhan. Lukas 10 ayat kedua mengatakan, katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudara, ini satu ayat firman Tuhan yang sangat luar biasa, karena kita tahu bahwa menjelang Tuhan Yesus datang kali yang kedua, kita harus menuai supaya lebih banyak orang yang diselamatkan. Katakan amin. Dikatakan tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. So, siapa yang mau menjadi pekerja untuk menuai? Bapak Ibu semua melalui perkataan, perbuatan, bahkan pikiran, kita menjadi rekan sekerjanya Tuhan untuk menuai setiap ladang yang sudah menguning. Ladang tersebut tidak harus terlalu luas dan jauh. Kita bisa memulai dari lingkup terdekat yang Tuhan percayakan bagi kita. Baik di tengah keluarga, di lingkungan pekerjaan, dan masyarakat sekitar kita. Saudara, Tuhan memanggil setiap orang percaya untuk bekerja di ladangnya. Dan dunia ini adalah ladang yang ia percayakan untuk digarap. Tidaklah cukup orang percaya hanya tampak rajin beribadah ke gereja saja. Kita harus lebih dari itu. Yaitu punya hati yang terbeban untuk mendukung pekerjaan Tuhan dan terlibat di dalamnya. Tentunya, kita harus memiliki roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Bukan hanya puas menjadi jemaat yang tiap minggu pasif dan duduk manis di bangku gereja tanpa melakukan apa-apa. Di Roma 12 ayat 11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Katakan amin. Selagi ada waktu dan kesempatan bagi kita, maka manfaatkanlah untuk melayani Tuhan dengan sekuat tenaga dan bekerja bagi Tuhan tanpa kenal lelah. Mengapa? Karena Tuhan Yesus sendiri telah memberikan sebuah teladan bagaimana ia bekerja dan melayani. Seluruh keberadaan hidupnya dipersembahkan untuk mengerjakan tugas Bapa di surga, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus memperingatkan, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Yohanes 6 ayat 27. Dan mengingat sedikit waktu lagi kedatangan Tuhan yang kedua kali akan tiba, maka sisa waktu yang ada, mari hendaknya kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk bekerja bagi Tuhan. Amin. Renungkan baik-baik ini. Lihat, untuk membuat sepotong kue saja diperlukan banyak pekerja. Pernah lihat orang bikin kue? Nah, kalau bikin kue yang kelihatannya sepele, maka diperlukan begitu banyak orang, memakan habis waktu yang begitu banyak. Bahkan begitu banyak orang terlibat untuk membuat kue itu. Apalagi pekerjaan yang memberitakan Injil ke seluruh pelosok, ke suku, bangsa, kaum, dan bahasa yang ada di seluruh dunia. Bukankah diperlukan lebih banyak pekerja lagi? Nah, tuaian di luar sana begitu banyak. Tapi sayang, pekerja sangatlah sedikit alias tidak sebanding. Oleh karena itu, kita tidak mungkin hanya mengandalkan para pendeta full-timer yang bekerja di gedung gereja. Karena sebesar apapun energi yang mereka keluarkan, tidak akan mencukupi. So, bekerja di ladang Tuhan adalah mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Bukan apa yang kita kehendaki. Sebagai pekerja, kita tidak boleh melakukan apa yang menjadi inisiatif sendiri, melainkan apa yang menjadi ide dan gagasan dari sang pemberi kerja. Namun pada kenyataannya, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita bukanlah perkara mudah. Seringkali kita justru melayani diri sendiri, bukan melayani Tuhan yang merekrut kita dalam mengerjakan misinya di tengah dunia ini. Oleh karena itu, kita harus sadar bahwa kita adalah pekerja-pekerjanya Tuhan. Maka menjadi sebuah pertanyaan penting dalam hidup kita adalah, apakah kita memahami apa yang harus kita lakukan? Apakah kita bersedia taat melakukan apa yang seharusnya kita lakukan? Apakah kita percaya bahwa hasil dari apa yang kita lakukan adalah baik, bahkan lebih baik dari perhitungan kita? Dengan tetap percaya, marilah kita mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan dalam hidup kita. Percayalah, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti menuai dengan sorak-sorai. Mari kita semua semakin giat bekerja di ladang Tuhan menjelang Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan permai. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.